Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama aku Marissa Amda di podcast Bisik Bincang-bincang asik. Gimana nih guys kabarnya? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. So guys, hari ini aku bakal bahas suatu fenomena yang memiliki dampak cukup besar nih, terutama bagi kita generasi milenial. Gimana? Pasti pada kepo kan? Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang gimana sih peran generasi milenial dalam melestarikan budaya di era digital ini. Tapi sebelum itu aku pengen nanya nih ke teman-teman semua. Menurut kalian apa sih budaya itu? Dan seberapa penting budaya itu sendiri? Jangan lupa komen di bawah ya. Menurut aku pribadi nih ya, budaya itu suatu identitas atau jati diri. Dan jika ditanya seberapa penting sih budaya itu? Ya bayangin aja deh, jika seseorang kehilangan identitas atau jati dirinya. Rumit banget kan? And then, budaya juga suatu alat komunikasi, nilai-nilai luhur, norma sosial, seni, dan lain-lain. Dan perwujudan budaya itu cukup banyak teman-teman, seperti adat istiadat, ritual, nyanyian, tarian, dan masih banyak lagi. Mungkin sebagian dari teman-teman belum begitu paham nih, apa yang dimaksud dari budaya juga suatu alat komunikasi. Jadi aku bakal kasih tahu tipis-tipis ke teman-teman nih. Budaya itu juga suatu alat komunikasi, baik itu alat komunikasi antar sesama manusia, alat komunikasi antar manusia dan alam, maupun alat komunikasi antar manusia dan Tuhan. Untuk lebih mudah dipahami, aku bakal kasih contoh nih. Contohnya kita ambil dari perwujudan budaya seperti tarian. Banyak tarian yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Tuhan. Contohnya nih seperti tarian sintren dari Jawa Barat dan tarian gundala dari Karo, Sumatera Utara. Tarian-tarian ini biasa digunakan sebagai tarian memanggil hujan. Selain tarian, ada juga lagu nih teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih lagu atau tembang lir-ilir? Iya, benar, lagu yang digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media untuk berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Bergeser sedikit nih teman-teman dari pembahasan kita sebelumnya. Seperti kita sadari sekarang, kita hidup di era digital. Tidak ada satupun dari kita yang mampu menolak pesatnya perkembangan globalisasi, bukan? Globalisasi merupakan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi serta penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat. Hal-hal ini juga guys yang mendorong masuknya budaya luar dan mengikis budaya-budaya asli kita. Dan oleh karena itu diperlukan strategi yang memanfaatkan peran media dan informasi digital untuk mencegah dampak-dampak negatif dari globalisasi. Kita juga harus mampu menyebarkan dan melestarikan budaya Indonesia melalui internet, sosial media, dan lain-lain. Tentu saja, hal itu merupakan tugas kita sebagai generasi milenial yang harus melestarikan dan menjaga budaya kita. Kalau udah ngomongin tentang era digital nih, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak bahas tentang gimana sih dampak-dampak era digital ini. Lantas, gimana sih dampak era digital ini teman-teman terhadap generasi milenial? Di balik berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak pula dampak-dampak positif maupun dampak-dampak negatif yang kita terima. Jadi guys, karena hari ini aku lagi baik hati, aku bakal kasih tahu nih ke kalian dampak-dampak positif apa yang bisa kita ambil dari era digital ini dan dampak-dampak negatif apa saja yang harus kita hindari. Dampak positif yang bisa kita ambil dari era digital ini yaitu kita bisa menciptakan masyarakat yang informatif. Dengan adanya era digital ini, masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan berbagai informasi. Masyarakat juga dapat memilih dan menyaring berbagai informasi yang dibutuhkan, karena informasi digital dapat didistribusikan secara luas,
memajukan dunia bisnis, dan juga menumbuhkan industri kreatif. Dan dampak negatif yang bisa kita hindari seperti yang kita ketahui, informasi digital yang sifatnya mudah untuk didistribusikan, sehingga dapat disalahgunakan dan juga dapat menimbulkan hoax dan misunderstanding. Informasi digital ini juga dapat dikonsumsi oleh mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk mengolah informasi secara baik dan benar. Dan yang paling parah guys, informasi digital ini akan mudah mengalami penyuntingan atau editing proses, sehingga originalitas informasi dan keakuratan informasi patut dipertanyakan. Jadi, untuk generasi milenial seperti kita, sebelum menerima informasi, sebaiknya kita cross-check dulu untuk memastikan kebenaran informasi yang kita terima. Jadi, gimana nih guys? Kita udah ngomongin tentang budaya, udah ngomongin tentang era digital. Udah kepikiran belum gimana usaha kita sebagai generasi milenial ikut menjaga dan melestarikan budaya di era digital ini? Oke, aku bakal kasih tahu nih ke kalian gimana bentuk usaha yang kita lakukan sebagai generasi milenial dalam menjaga dan melestarikan budaya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dengan lebih dari 270 juta penduduk yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, etnis, dan budaya. Tentu saja memiliki beragam adat, budaya, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Kita sebagai generasi penerus seharusnya kita bangga dengan budaya dan nilai luhur yang bangsa kita miliki. Namun sayangnya kita sebagai generasi milenial malah mudah terpengaruh arus globalisasi modern yang berdampak pada gaya hidup kita. Lambat laun secara tidak sadar kita telah meninggalkan budaya yang kita miliki. Nilai-nilai luhur pun terkikis oleh globalisasi. Jadi teman-teman, ada dua cara untuk menjaga dan melestarikan budaya kita, yaitu culture experience dan culture knowledge. Aku bakal bahas satu-satu nih upaya-upaya ini. Yang pertama itu ada culture experience. Culture experience ini pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Sederhananya sih begini, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka kita sebagai generasi milenial dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut. Dan kita bisa mementaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu dan bisa membuat festival untuk mengenalkan kita kepada dunia luar tentang budaya kita. Yang kedua itu ada culture knowledge. Culture knowledge ini pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsikan ke dalam banyak bentuk. Tujuannya untuk edukasi dan kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri, serta potensi kepariwisataan. Dengan demikian, para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk yang sudah aku sebutkan tadi, kita juga dapat mempelajari kebudayaan itu sendiri melalui internet dan lain-lain. Terus, gimana sih caranya kita melestarikan budaya itu sendiri di era digital ini? Jadi guys, dengan adanya internet di era digital ini, kita dapat memperoleh beragam informasi dan menjalin komunikasi. Internet juga dapat dijadikan sebagai media promosi yang mampu dan cepat menjangkau. Salah satu media internet yang bisa kita ambil adalah YouTube. Sebagai situs video terbesar di jagat maya, YouTube telah menginspirasi banyak orang untuk gigih meraih popularitas dalam berbagai bentuk aksinya. So why kita tidak mencoba untuk mengunggah video-video yang cenderung lebih berkaitan dengan budaya kita di situs itu? Kita dapat mengunggah video seperti kesenian tradisional, upacara-upacara adat, ritual-ritual, pemberian gelar, dan sebagainya yang ada di daerah kita.
Dengan begitu, kita dapat saling bertukar informasi mengenai adat istiadat setempat, walaupun kita belum pernah ke sana sebelumnya. Dengan banyaknya video-video keberagaman Indonesia yang ada di YouTube, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak positif pada Indonesia di mata dunia. Selain itu guys, para wisatawan asing akan semakin tertarik nih untuk berkunjung ke daerah yang populer di situs itu. Hal ini tidak hanya mendatangkan devisa bagi negara, juga dapat meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Wah, sangat banyak ya manfaat dari era digital ini jika kita bisa memaksimalkan penggunaannya. Jadi, kita sebagai generasi milenial harus memanfaatkan era digital ini dengan semaksimal mungkin untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. And I think cukup pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa bincang-bincang asik lagi ya di lain waktu. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.